Halo generasi pintar digital, saya Anin Rahmana dan kali ini kita ketemu dalam obrolan karir digital. Ada banyak pertanyaan yang masuk yang membicarakan tentang jenjang karir di digital marketing. Apakah kalau sudah jadi social media spesialis, selamanya jadi social media spesialis? Atau ada jenjang karirnya ke atas? Dan kalau di social media spesialis, apakah bisa pindah? Misalnya ke SEO atau ke performance marketing. Mari kita bahas. Yang pertama, saat teman-teman baru mulai masuk ke dunia industri digital marketing, kita akan memulai dari tahap officer atau spesialis. Di tahap ini kita akan melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas harian yang sudah direncanakan sebelumnya oleh posisi strategis atau posisi manajer. Karena aktivitasnya harian, maka kita lebih fokus ke eksekusi. Ya, jadi di level ini tujuan kita adalah melakukan ini dengan benar dan mencoba mengolah sedemikian rupa agar hasilnya bisa jadi lebih maksimal. Nah, di tahap spesialis ini biasanya memang karena early level ya, early stage, jadi memang penghasilannya belum sefantastis itu gitu ya. Teman-teman bisa coba ngintip ya untuk gaji dari seorang spesialis atau officer ini berapa di website yang bernama Kerja pakai Q depannya atau di Glassdoor. Di situ kita bisa lihat biasanya sih ya setara UMR atau lebih dikit lah ya. Karena aktivitasnya memang masih fokus ke eksekusi. Memang ada social media spesialis, ada SEO spesialis, ada performance marketing spesialis. Masing-masing ini tujuannya adalah mengeksekusi, menjalankan dengan benar. Jadi kalau SEO yang otak-atik, bagaimana caranya agar website kita bisa masuk ke posisi 1 sesuai dengan strateginya. Kalau performance ya masang iklan. Nah, jadi semuanya ada di level eksekusi. Kalau memang kita sudah mulai terasah kemampuannya, mulai terasah skillnya dan feelingnya ya bahwa yang ini nih yang jalan, yang ini nggak bakal rame gitu ya. Maka nanti kita akan perlahan-lahan dengan portofolio yang kita miliki, kita akan naik ke posisi supervisor atau sudah mulai masuk ke senior spesialis. Jadi di sini penghasilannya otomatis akan meningkat, tapi teman-teman udah bukan hijau banget gitu ya, udah nggak pemula banget, tapi pengalamannya udah terbentuk gitu. Jadi sudah lebih gape untuk otak-atik dan sudah bisa lebih dipercaya untuk menghandle scope yang lebih besar. Di sini ada di social media senior staff atau senior spesialis, social media supervisor, SEO supervisor atau performance marketing supervisor yang bisa jadi sudah satu tingkat di atas teman-teman yang baru masuk. Jadi kita sudah punya tim gitu ya. Nah, setelah itu biasanya ada level strategik, yaitu teman-teman akan menjadi social media strategis, SEO strategis atau performance marketing strategis. Nah, kalau di level strategis kita biasanya fokus lebih ke strateginya. Jadi bukan yang ngerjain atau bukan yang masang, tapi yang memikirkan harusnya seperti apa dan bagusnya seperti apa strategi yang bisa menjawab kebutuhan perusahaan. Nah, ini harganya udah mulai agak beda nih. Kalau posisi social media strategis, SEO strategis, dan performance marketing strategis, ini kan biasanya udah agak beda ya daripada yang sekedar masang, tapi levelnya udah strategik. Jadi bisa jadi angkanya di sekitar 8, 9, 10, 11, segituan lah. Karena cara berpikirnya juga udah berbeda dari yang masang. Nah, strategi itu yang akan dijalankan oleh tadi si spesialis. Kalau di atasnya lagi, sudah ada lead atau dep head. Biasanya ada departemen sosmed, ada sosmed manajernya, atau sosmed leadnya gitu ya. SEO ada SEO manajernya gitu, dan performance marketing juga. Nah, kalau ini angkanya udah lebih naik lagi ya, bisa 15, bisa 20, tergantung dengan skill yang dimiliki. Tujuannya apa? Manajer udah nggak lagi mikir di level eksekusi, tapi sudah lebih luas lagi gitu. Kalau strategik tadi mikirin strateginya, manajer ini bertanggung jawab agar timnya yang terdiri dari strategis, spesialis, admin, dan kawan-kawannya ini bisa mencapai KPI atau tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan, dan juga partnership ya. Sosmed manager nanti akan keliling ketemu dengan brand lain, akan ketemu dengan platform gitu, ke Meta, ke Google dan kawan-kawannya. Jadi memang sosmed manager ini posisinya penting. SEO manager juga sudah lebih fokus ke bagaimana melihat dari sudut pandang helikopter view gitu ya. SEO-nya itu harus dioptimize di sebelah mana dan apa yang harus dilakukan lagi. Sementara kalau performance marketing manager pasti KPI-nya sudah ditetapkan dari atas, dengan budget sekian harus bisa mencapai sekian. Nah, dia akan mengoptimalkan budget yang dia miliki sedemikian rupa untuk timnya bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Nah, itu kalau di manajer angkanya bisa di 12, 15, 18, 20, kira-kira sebegitu. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita dari anak sosmed bisa pindah ke anak konten? Jawabannya bisa. Apakah bisa pindah ke anak SEO? Jawabannya bisa. Karena ini semua masih
berhubungan, tinggal kita mencoba mendalami aja masing-masing. Itulah kenapa seorang digital marketer biasanya akan mulai dari E-shape, lurus ya. Sosmed dari awal sampai ke atas, SEO dari awal sampai ke atas. Lama-lama kalau kita udah menguasai dua bagian, I sama I, nah itu akan menjadi N-shape. Nah, kita menguasai sosmed, kita menguasai SEO, itu N-shape. Lama-lama juga kita bisa menguasai M-shape. Sosmed iya, SEO iya, performance marketing iya. Nah, kalau ketiganya udah bisa kita dalami gitu ya, baru nanti kita layak menjadi seorang head of digital marketing atau digital marketing manager. Di beberapa perusahaan bahkan bisa setara GM atau bisa lebih tinggi lagi. Kalau memang kita sudah ada di posisi ini atau division head digital marketing ini ya, kita pasti kompensasinya akan lebih besar, tapi yang kita kelola nggak cuma satu scope, tapi ketiganya ya, all in. Konten marketing iya, digital marketing performance iya, sosmed iya, dan seterusnya. Jadi tanggung jawabnya akan lebih besar lagi dan angkanya otomatis akan lebih besar lagi ya. Tadi terakhir di 15-an, ini bisa sampai ke 20, 25, 30, 40, 50 dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, di digital marketing ini sebenarnya trennya masih akan terus meningkat. Posisi yang akan dibutuhkan ada banyak sekali, expertise yang dibutuhkan juga sangat mendalam. Jadi teman-teman silahkan feel free untuk mempelajari, dimulai dari yang disuka dulu. Misalnya sukanya di sosmed, oke tekuni sosmed. Kalau sudah selesai pindah kita ke SEO gitu ya. Kalau udah dua menguasai, udah bisa menguasai lagi yang ketiga, agar nanti kita bisa lengkap ketiga kaki dari digital marketing ini dan naik pelan-pelan ke level digital marketing manager atau head of digital marketing. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kuncinya adalah semakin banyak portfolio di berbagai bidang. Misalnya saya pernah menguasai portfolio di bidang industri keuangan, habis itu industri makanan, habis itu industri pendidikan. Nah, itu akan menambah nilai jual kita untuk bisa menjadi seorang digital marketing yang handal dan bisa menaklukkan berbagai tantangan ke depan. Saya Ainun Rahmana, itulah obrolan karir digital kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.